Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdhalil dzakirin wa sayyidish syakirin as-sabirin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tariqahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Al-ayah. Wa qala ta'ala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bi muradih. Allahumma arhamna bil Qur'an. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita limpahan nikmat yang tidak ada taranya, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan, juga nikmat-nikmat yang lainnya yang besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Nikmat itu ukurannya selalu kita ingat dalam ukuran helaan nafas kita, dalam ukuran detak jantung kita. Selama nafas masih berhembus, detak jantung masih terdengar, kita rasakan detaknya, maka yakinlah di sana ada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Juga termasuk nikmat yang perlu kita syukuri, hari ini kita berada di momen Maulid, hari waktu dilahirkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat yang paling besar yang akan kita rasakan nanti di akhirat nanti saat bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita, kecintaan kita dunia dan akhirat, baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita sekalian umatnya sampai hari kiamat. Jamaah, ibu-ibu, para sepuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini suasananya berbeda sekarang. Terlihat lebih indah gitu maksudnya. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan kita menjadi keluarga di tengah keramaian dunia ini dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh, bertetangga dan bertetangga juga di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kadang-kadang keluarga nasab tidak bisa mengungguli keluarga dalam iman. Kadang-kadang kita punya keluarga tapi tidak serat hubungan kita dengan sahabat-sahabat kita kalau seirama dan senada, semajlis, seilmu, sesurga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah peringatan kita akan kelahiran baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, entah yang keberapa. Kalau dari ukuran balik mungkin ini yang saya mungkin yang ke-39 kalau dilihat dari usia 15 tahun. Ini yang ke-39 kali saya maulid Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu sendiri itu sendiri sudah berapa kali kita merayakan maulid Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian ada pertanyaan, ibu-ibu benar cinta ke Rasulullah? Kayak ragu-ragu ya. Ibu-ibu cinta ke Rasulullah SAW? Boga bukti cinta ke Rasul. Ya, masing-masing. Boga ada bukti kalau ditanya nanti di yaum
yaumil akhir nanti. Karena nanti di alam barzah orang pertama yang akan dihadirkan kepada kita sebelum kita istirahat, entah itu istirahat dalam nikmat kubur atau istirahat dalam siksa kubur, yang dihadirkan adalah seorang laki-laki. Ditanya oleh malaikat, kamu kenal nggak dengan laki-laki ini? Gitu. Nanti amal kita yang berbicara. Lihat dalam kajian kita tadzkirah di awal sudah kita bahas. Kamu kenal nggak dengan laki-laki ini? Orang yang beriman, taat selama hidupnya, dia langsung Arabtu, aku kenal, ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang tidak punya amal solih, jauh dari ketaatan kepada Allah dan Rasul, Arabtu, aku tidak kenal ini siapa. Dan itu adalah malapetaka pertama. Innal qabra manzilun min manazilil akhirah. Paman aisaro, paman lam yanju, pama ba'dahu asyaddu minhu. Kubur adalah terminal pertama alam barzah. Terminal pertama akhirat kubur itu, alam barzah itu. Barang siapa orang yang mendapat kesulitan saat dikubur, maka setelahnya akan lebih sulit lagi. Prosesnya ke sana lebih sulit lagi. Tapi paman yanju, paman najah, pama ba'dahu aisaru minhu. Siapa yang mendapat kemudahan saat di alam barzah, maka setelahnya akan lebih ringan. Itu. Maka kita berdoa senantiasa di tahiyat akhir, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat. Ada kita berlindung dari azab kubur. Karena itu terminal pertama yang menentukan langkah kita nanti. Perjalanan kita menuju Allah itu ditentukan dengan di alam barzah pertama. Kalau berat, setelahnya tambah berat. Kalau mudah, setelahnya tambah mudah lagi. Gitu. Masya Allah. Mudah-mudahan kita mendapat kemudahan di alam barzah nanti. Amin ya robbal alamin. Kalau ditanya bukti, naon bukti orang cinta ka Rasul? Mungkin orang subjektif. Tapi itu dianggap sepele selama si Nabi 39 kali maulid Nabi, benar terbukti tak cinta abdi ka Rasul teh benar gitu maksudnya. Henteu main-main gitu. Kudu punya orang jawaban tentang eta, tentang bagaimana orang membuktikan ke Allah bahwa orang teh cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mun orang ditanya seorang-seorang mungkin punya jawaban, tapi mungkin juga ada orang yang tidak punya jawaban. Apa ya bukti nanya? Oh, abis sok sholat, lumayan. Puasa untuk aurat, terus umroh sesuai dengan sunnah Rasul. Memboga duit tobat, umroh. Akhirnya terus haji. Alhamdulillah sok korban tiap tahun. Menjelang musim haji, kita bisa menyampaikan amal-amal apa yang bisa kita jadikan sebagai bukti bahwa kita mencintai, benar-benar mencintai Rasulullah SAW. Yang perlu diingat, mencintai Rasul itu bukan anjuran, bukan anjuran. Jadi bukan pilihan, bukan. Rek cinta henteu kanjeun, begitu. Bukan anjuran. Juga cinta ka Rasul teh lain keutamaan. Jadi lamun orang cinta ka Rasul lebih utama hidup orang. Lamun teh cinta ka Rasul biasa-biasa wae gitu. Bukan. Cinta ka Rasul itu lain anjuran, lain pilihan, lain keutamaan, lain. Tapi cinta ka Rasul teh syarat sah ditarimana iman. Bayangkan. Syarat sah ditarimana iman. Mun aya orang kafir asup Islam, syahadatna sapotong. Asyhadu an la ilaha illallah, titik. Entah diterima iman. Batal iman. Entah diterima iman. Karena cinta ka Rasul teh syarat sahna iman urang. Teu sah iman urang lamun teu cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan cinta ka Rasul mah dina beberapa hadis melebihi keluarga orang sorangan, melebihi indung bapak, melebihi anak-anak orang. Bayangkeun. Makanya orang sahabat energinya luar biasa cinta ka Rasul. Karena dipertaruhkan semua hidup orang. Setelah Allah, Rasul. Dina Al-Quran selalu digandeng. Wa may yuti'illaha wa rasul. Sahaja lamun taat ka Allah yang taat ka Rasul. Ati'u wa ati'ur Rasul. Kudu taat anjeun ka Allah jeung ka Rasul. Selalu digandeng. Karena itu memang tidak bisa dipisahkan antara Allah dan Rasul. Makanya ketika kita ingin membuktikan benar cinta abdi ka Rasul, eta teh kudu benar-benar dibuktikan. Ulah heureuy Rasulna, ulah nyantai we di dunia ayeuna. Cinta bener urang teh, tapi teu serius memikirkan bukti bahwa kita ini cinta enggak sama Rasul. Absah enggak? Valid tidak bukti cintanya itu? Bisa enggak dipertanggungjawabkan cinta ka Rasul urang? Jangan-jangan orang teh cintana pengakuan pribadi, tapi tidak memenuhi syarat dengan Allah Subhanahu wa taala diterima sebagai cinta anu sejati ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cinta ka Rasul teh setelah orang cinta ka Allah Subhanahu wa taala. Langsung cinta ka Rasul. Dina dalil para ulama aya keterangan innal muhibba liman yuhabbu muti'un. Saatnya jalma nu mika cinta ka jalma nu dicintaina liman yuhibbu. Innal muhibba liman yuhabbu muti'un. Jalma anu cinta ka jalma nu dicintaina muti'un taat. Makanya ulama memberikan kriteria dikumpulkan musim abdi dina beberapa kitab. Naon bukti orang cinta ka Rasul? Tempat pertama bukti orang cinta ka Rasul teh taat jeung patuh. Tempat pertama, nomor 1 urutanana. Taat jeung patuh. Lamun orang geus taat jeung patuh ka Rasul, yang lainnya akan mengikuti. Mun dia taat jeung patuh, pasti moal mungkin rajin sholawat akan mengikuti. Makanya dina dalil-dalil tentang kepatuhan, ketundukan ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi standar dina Al-Qur'an. Tafsirna dina Al-Ashr ayat 7. Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma mate mausul umum. Wa ma jeung naon bae atakum anu dibawa ku Rasul ka maraneh kabeh fakhuzuhu cokot. Ambillah. Apa saja di Rasul mah itu. Apa saja pokoknya, apa saja. Gak mungkin ada yang buruk, tidak manfaat buat kita kalau dari Rasul datangnya. Makanya mausul. Wa ma atakumur rasul, apa saja yang datang dari Rasul kepadamu, fakhuzuhu, ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dilarang Rasul buatmu, tinggalkanlah. Ini nomor 1. Tanda cinta ka Rasul nomor 1. Sok renung, urang rasa-rasa. Naon perintah Rasul, contoh di Rasul, urang teh luar biasa. Boga Rasul teh Masya Allah luar biasa. Rasul teh dampingi urang dina hirup urang 24 jam. Mun ibu-ibu tiasa maca kitab hadis, banyak kitab hadis. Pilih we salah sahiji kitab hadis. Gitu. Apalagi kalau berkaitan dengan akhlak keseharian. 24 jam hidup urang teh didampingi ku Rasul. Dimulai bangun tidur sampai tidur lagi. Dipandu benar-benar. Gitu, dipandu benar-benar. Nah, bukti urang cinta ka Rasul teh harusna mun urang tahu ilmu urang nyaho laksanakeun eta.
dimulai urang rek tidur Rasul naon anu urang bisa melaksanakan sesuai panduan Rasul, walaupun urang mungkin masih terbatas ilmu urang karena tidak setiap ilmu teh langsung terbuka. Naon misalkan contoh Rasul teh tara tidur melebihi jam 9 malam kecuali hal penting, tapi jarang nurutin nama selalu tidur setelah badan isya beberapa saat. Isya ngobrol dengan istrinya di tempat tidur, kemudian tidur. Tara begadang Rasul. Rasul tidak pernah begadang, makanya nggak ada jadwal kajian Rasul malam hari, nggak ada. Taklim nggak ada malam hari. Cek hadis. Adanya itu duha, waktu duha di Masjid Nabawi. Pada zuhur ada asar, tapi malam hari nggak ada malam hari. Kecuali keadaan yang darurat, genting, masa peperangan, akan berangkat segala macam misalkan. Berangkatnya harus malam hari, nah baru ada pertemuan malam hari, tapi insidental sifatnya. Tapi yang rutin tidak pernah. Itu yang Rasul lakukan. Maka salah satu tanda cinta Rasul mengikuti sunnah itu, mengikuti sunnah. Jangan membuat sunnah sendiri. Itu contohnya itu. Tidurnya selalu suci, berwudu, cuci tangan, mungkin kalau kita cuci kaki, mungkin berwudu seperti wudu mau sholat, lalu berbaring, menghadapkan ke kanan, tangannya ke kanan, dan membaca ayat-ayat Al-Quran muawwadzatain, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi dibaca. Kalau kemudian panduannya lengkap, ada yang hadis Rasul membaca surat Al-Mulk sebelum tidur. Banyak sekali. Yang jelas ulah sampai orang memeh tidur lebih sering tidurna kasarean bari jeung keur ningali HP. Keur kieu tah. Itu. Ulah nya. Ulah bisi keur kieu urang ijohil datang gitu. Urang cabutnya wana keur main HP. Soalnya apa itu nomor hiji ya di dunia. Nomor hiji merenggangkan hubungan suami istri, nah kasur duaan. Nyetel HP, istrinya ke HP ya suaminya ke HP. Rasulullah ngobrol, duaan main HP masing-masing. Tolong, masya Allah. Contoh kecil, nah itu 24 jam Rasul mendampingi kita, masya Allah, Gusti nikmat. Nah, tidak ada agama lain yang didampingi oleh utusan. Kalau ada utusan gitu ya, seperti orang Yahudi, Nasrani, yang seperti itu didampingi 24 jam. Dan setiap gerak langkah kita yang disandarkan kepada Rasul jadi pahala. Arekom, WC, kakina, kaki kiri, keluarna kaki ke masjid, kaki kanan masuk, keluarnya kaki kiri, itu dapat pahala. Para ulama menyebutkan itu pahala buat kita. Kenapa jadi pahala? Karena disandarkannya kepada Rasul. Wa ma atakum Rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Semuanya bayangkan, makan dengan tangan kanan, ambil yang di dekat saja kalau berjamaah dengan orang lain. Kalau menjauh minta supaya didekatkan kepada kita. Urang di Hongkong panjang gitu. Bae eta sayurna ieu. Banyak hikmahnya kalau direnungkan di kajian situ. Banyak sekali hikmahnya. Kenapa harus yang dekat-dekat saja yang diambil? Karena banyak hikmahnya, banyak kejadian. Kalau kayak gitu, ngambil kata tak sayurna bae we kita mah. Malah we meja. Yang dekat-dekat, kalau itu kesiniin baru ambil gitu. Dan baca basmalah panduannya. Jadi jelas panduannya, jelas sekali. Masuk ke masjid pakai baju, kalau pakai tangan kanan. Alhamdulillahilladzi kasani itu pakai tangan kanan, bukan tangan kiri gitu. Pakai sendal, pakai tangan kanan, bukan tangan kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri, gitu. Semuanya dipandu. Dalam hadis itu ada semua. Masya Allah, ya. Bersyukur sekali kita punya Rasul. Itu maksudnya, makanya beliau
mikirin kita, dampingi kita sampai di yaumil akhir juga dampingi kita, dan banyak mengeluarkan kita yang sudah jadi di stempel ahli neraka, jadi tiba-tiba dapat diselamatkan lagi dari neraka. Banyak sekali. Di kitab At-Tadhkirah kajiannya sudah kita bahas itu, Masya Allah. Makanya memang jangan dilewatkan membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Gak harus nunggu momen-momen penting, malam Jumat, malam apa, enggak harus. Itu bisa ya. Tapi setiap saat, setiap waktu. Saat kita masak juga Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu baca sholawat Rasulullah SAW. Dan itu muncul dari yang pertama, dari kepatuhan dan ketaatan kepada Rasulullah SAW. Jadi harus tinggi. Makanya dulu ada banyak sahabat yang berkorban demi Rasulullah SAW. Masya Allah. Seperti Talha bin Ubaidillah, 70 tombak dan pedang menusuk badannya di perang Uhud. Jadi tameng Rasulullah SAW. Dihitung itu 70 itu jumlahnya lukanya, sampai dia pingsan, sampai mendapat gelar orang syahid yang hidup kembali. Dia udah pingsan tuh, datang para sahabat yang lain yang membantu, kemudian memukul mundur ke orang kafir dan diselamatkan Talha bin Ubaidillah. Disangkanya sudah meninggal sama para sahabat, ternyata masih hidup dia, dan hidup beberapa tahun kemudian setelah peristiwa itu. Masya Allah, luar biasa, membela Rasul, saking cintanya. Jadi cintanya itu nggak bisa diukur ya. Jadi kita itu mencintai Rasul gak ada ukurannya harusnya. Jangan cintanya asal-asalan gitu maksudnya. Itu cintanya asal-asalan, nggak bisa tergantikan. Gitu. Makanya nanti Rasulullah SAW tidak memberikan kepada kita jaminan keselamatan di akhirat nanti. Yang kedua, satu taat dan patuh. Yang kedua, berjuang sekuat tenaga setelah tahu mengamalkan sunnahnya. Itu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah Muhammad kepada umatmu, apabila kalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Jadi syarat mencintai Allah itu diterima, syaratnya apa? Fattabi'uni, mengikuti Rasul. Kalau mengikuti Rasul nggak diterima, walaupun kita berdoakan teriak-teriak cinta ke Allah, tapi itu nuturkan Rasul mau diterima. Fattabi'uni yuhibbukumullah, barulah akan dicintai Allah dengan fattabi'uni itu. Bahkan bonusnya apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum, diampuni dosanya ke Allah Subhanahu wa taala. Sunnah itu banyak sekali yang sudah kita tahu lakukan. Walaupun dalam pertentangan sama si Nabi miara janggut, teman-teman yang terpede mungkin miara janggut. Kalau saya huisan mah janggut di sekolahan. Berarti sekarang si Nabi ngaulang kelas 1 SD. Asal ngajar incu. Usianya usia incu. Soalnya pasangan si Nabi ngajar seusia apa itu. Asal ke anak jadi. Pasangan ngajar kelas 1 si Nabi. Jadi asal kayak itu sekolah gitu. Tapi di pasantren di kelas 1 we. Alhamdulillah. Walaupun sering absen. Jadi udah menata hati kita, belajar mencintai Rasulullah SAW itu benar-benar dengan kesungguhan hati. Apa yang bisa kita korbankan untuk Rasulullah SAW kalau sekarang beliau ada? Kayak gitu. Kalau tidak ada yang bisa kita korbankan, berarti apa? Ketaatan yang harus full benar ketaatan Rasulullah SAW. Apa yang disuruh oleh Rasulullah SAW kita lakukan. Itu. Dan ketika kita mencintai Rasul, sebenarnya buat kita bonus. Kita dicintai Allah, diampuni dosa. Bayangkan, Masya Allah. Makanya harus cek and recheck sekarang kita, ya. Cek and recheck. Yang ketiga, diutamakan kata para ulama. Setelah ikutin sunnah, utamakan sunnah Rasul. Utamakan.
Walaupun ada pendapat-pendapat yang lain misalkan, yakini saja wanita apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis tentang wanita. Itu perlu mungkin dikaji di sini di majelis ya, khusus bab wanita, fikih wanita, fikih nisa, gitu. Supaya tahu bagaimana panduan Rasul kepada para wanita. Sekarang kan zamannya udah lain, udah terbuka, liberalisme, ya, emansipasi yang mungkin kadang-kadang salah kaprah gitu. Kemudian sholawat, muncullah kemudian yang keempat sholawat. Kayak tadi, sholawat itu jangan nunggu momen, kapan saja sempat ada sholawat. Lain orang teh maca sholawat namun ke butuh, hayang boga imah tanda murah, aya di sisi urang. Jadi sholawatan, ya nggak boleh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sholawatan tanah. Apa tidak ada yang lebih bernilai dari itu? Sholawat orang, jangan dijadikan sholawat itu untuk memperoleh dunia, gitu. Salah itu. Sholawat itu dibacakan untuk kita memperoleh pahala di akhirat. Itu. Mau di dunia mana? Nabung sing kenceng. Ngadoa atas duha, ngadoa atas tahajud. Itu yang penting harus dilakukan. Ikhtiar, cari relasi, cari teman, siapa tahu ada yang membantu. Itu yang dilakukan harusnya. Yang terakhir, ciri mencintai Rasul itu mencintai apa dan siapa yang dicintai Rasul, dan membenci apa dan siapa yang dibenci Rasul. Ya, luar biasa nih. Ini banyak kalau dibahas. Banyak hadisnya. Rasul mencintai apa, Rasul membenci apa. Kita menstandarkan diri kita ke itu, ke dalam poin itu. Mencintai apa yang dicintai Rasul, membenci apa dan siapa yang dibenci Rasul. Ada sebuah hadis sahih yang luar biasa, saya dapatkan ini. Ya, hadis dari Imam Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, "Inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni fil akhirah mahasinukum akhlaqo." Orang yang paling aku cintai dan paling dekat denganku nanti di akhirat adalah mahasinukum akhlaq. Orang yang paling baik akhlaknya. Satu. Jadi Rasul mencintai orang yang baik akhlaknya. Baik itu bukan sekedar dalam kondisi baik, tapi saat bermusuhan juga baik. Akan ada hadisnya. Orang yang baik itu orang yang ketika bermusuhan dia baik. Bagaimana baik bermusuhan? Ya baik, dia tidak zalim bermusuhannya sesuai dengan standar. Kalau tidak saling bertanya, minimal maksimal 3 hari. Tidak berbuat zalim, tidak memfitnah, tidak mengadu domba, tidak melakukan hal-hal yang menyakiti dan merugikan orang lain. Itu bermusuhan. Ada peluangnya bermusuhan itu maksimal 3 hari itu. Kecuali berkaitan dengan syariat, bisa lebih dari 3 hari. Kaitan dengan kemaksiatan, kemungkaran yang tidak berhenti-berhenti. Orang yang paling dicintai Rasul dan paling dekat dengan beliau di akhirat nanti, mahasinukum akhlaq. Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni fil akhirah aswa'ukum akhlaq. Dan orang yang paling ku benci, ini Rasul ya, hadis sahih. Orang yang paling aku benci dan paling jauh denganku kedudukannya di akhirat nanti, aswa'ukum akhlaq. Yang paling buruk akhlak. Ibu bisa melihat standarnya ya. Yang baik itu bagaimana, yang buruk itu bagaimana. Bisa dilihat. Orang pas yang tetangga, saruana tuh. Itu ngotot, iya ngotot. Sarua berarti. Mau menghindar, udah menghindar. Ini ngotot. Saruana berarti. Makanya konsep al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka dua-duanya. Ketika sahabat tanya, "Ya Rasul, yang membunuh masuk neraka, saya paham. Tapi yang terbunuh masuk neraka, kok bisa?" Itu. Kan kata Rasulullah SAW, dia sudah punya keinginan membunuh seperti saudaranya, tapi keduluan.
kalah cepat. Tuh. Maka orang mencela jangan ikut mencela. Dasar mana ke? Saruta. Dasar mana udah tinggalkan saja. Saya sudah sampaikan di hari Ahad kemarin. Jangan dipahami orang yang mengalah dalam perselisihan itu lemah. Jangan. Ya, jangan itu salah, itu macam salah, menyesatkan itu. Ke anak juga jangan ke anak, mun sekolah anak ini udah gue. Nah itu, ya itu satu pengajaran awal yang salah sekali. Akan menjadi punya anak yang sangat reaktif, membalas keburukan dengan keburukan selalu dalam hidupnya, tidak akan menyelesaikan masalah. Paling puas kurang. Oh tak bagus, tak elek, tenggelam deui. Gitu. Saya mengalami itu di sekolah, tapi akhirnya sadar dokter itu orang Bandung, orang Bogor, orang yang di Bandung. Akhirnya sekarang kalau ketemu akrab, dulunya dia tidak setuju, dia diskusi ngobrol langsung baru paham. Sunnah siapa yang paling baik? Sunnah kita atau sunnah Rasul? Kita punya sunnah, punya sikap, kelakuan, tingkah laku. Rasul punya sunnah Rasul paling baik. Pas nggak mungkin ngalahin sunnah kita. Hati-hati kita punya perasaan. Ini mah cara saya. Padahal Rasul dalam hadis banyak sekali. Beliau ada pernah melawan ketika diintimidasi? Gak pernah. Diludahin, dilukani ku Yahudi. Hah? Muktabar itu kisahnya luar biasa itu. Lewat diludahin. Kembali Siti Fatimah putrina. Lewat deui ludahin deui. Lewat deui ludahin deui. Mun urang sakali geus malas urang. Siap. Wah, gitu. Rasul tidak. Pas hari keempatnya dia lewat nggak ada yang meludahi, aneh. Kok biasanya dapat keludahnya enggak gitu. Tanya, itu kemana? Sakit ya Rasul. Langsung jenguk, dan saksinya Yahudi itu dia bersaksi, si Yahudi, perempuan Yahudi sama suaminya bersaksi, engkau yang pertama kali menjengukku Muhammad. Masya Allah, langsung ngeletih hatena, masuk Islam. Bayangkan ya, kurang makan. Kalau kurang terang zaman nyari orang kering atau orang syukur sih ada puas tak gitu. Kawalat ternyata. Tiga sifat yang dibenci oleh Rasul: as-sarsarun, al-mutafaihiqun, wal mutasyaddiqun. Apa? Ulama menafsirkan as-sarsarun, pembohong dan penipu. Rasul benci pembohong dan penipu.